Abad 7 Masehi. Abad ke-7 Masehi di tahun 601 hingga 700 Masehi. Abad ini diawali dengan munculnya Islam dan perubahan besar dalam geopolitik di Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Awal mula Islam dimulai pada awal abad ke-7 Masehi di semenanjung Arab, khususnya di kota Mekah. Awal mula munculnya Islam. Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi di Gua Hiro, sebuah gua yang terletak di Jabal Nur, dekat Mekah. Wahyu ini turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad berusia sekitar 40 tahun dan sering menyendiri untuk merenungkan keadaan masyarakat Arab yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Peristiwa ini disebut dengan nuzulul Quran dan menjadi salah satu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq, ayat 1 hingga ayat 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira untuk beribadah dan merenungkan keadaan masyarakat Mekah yang penuh dengan kezaliman, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial. Saat wahyu turun, malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra," atau bacalah. Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mengulanginya 3 kali, lalu membacakan wahyu pertama ini. Nabi Muhammad merasa gemetar dan sangat ketakutan. Lalu segera pulang menemui istrinya Khadijah. Khadijah kemudian menenangkan beliau dan membawa beliau ke Warakah bin Naufal, seorang sepupu Khadijah yang merupakan cendekiawan dan seorang ahli kitab. Warakah berkata bahwa yang datang adalah malaikat Jibril, seperti yang dahulu mendatangi Nabi Musa. Banyak pula ahli yang mentafsirkan bahwa perintah membaca atau Iqra menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Penciptaan manusia dari alaq atau segumpal darah menunjukkan proses awal kehidupan. Allah mengajar manusia dengan pena, menunjukkan pentingnya tulisan dan ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari Allah dan manusia diberikan kemampuan untuk belajar hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Wahyu ini menjadi awal dari kenabian Nabi Muhammad SAW dan misi Islam untuk membawa kebenaran kepada umat manusia. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Nabi Muhammad mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Setelah wahyu pertama, turun wahyu-wahyu lain yang memperjelas tugas kenabian Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Mudaththir, ayat 1 hingga 7, memerintahkan Nabi untuk mulai berdakwah. Quran Surat Al-Fatihah dijadikan sebagai doa utama dalam sholat. Quran Surat Al-Baqarah dan Al-Imran berisi ajaran dasar Islam, hukum, dan moral. Disinilah Nabi Muhammad SAW mulai menyadari bahwa beliau adalah Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Proses turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap utama, yaitu dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Lauhul Mahfudz adalah kitab tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala ketetapannya, termasuk Al-Quran, takdir manusia, dan seluruh peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Lauhul Mahfudz dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfudz. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Sebelum diturunkan ke Nabi Muhammad, Al-Quran sudah tersimpan dalam Lauhul Mahfudz. Setiap manusia, hewan, dan kejadian dalam sejarah sudah tertulis sejak awal.
Kapan dan bagaimana kiamat terjadi sudah tercatat. Rezeki, jodoh, kematian, dan semua peristiwa hidup manusia yang ada di dalamnya. Takdir di Lauhul Mahfudz bersifat tetap, tidak bisa diubah oleh siapapun. Tetapi, ada takdir yang bisa berubah berdasarkan usaha manusia dan doa. Sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Catatan di Lauhul Mahfudz tetap mencakup segala kemungkinan yang bisa terjadi. Setelah berada di langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun, dari tahun 610 Masehi hingga tahun 632 Masehi. Proses ini berlangsung dalam beberapa cara yang telah dijelaskan dalam berbagai riwayat dan dalil, menyesuaikan dengan peristiwa dan kebutuhan umat Islam. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam beberapa cara, di antaranya mimpi yang jelas atau ru'yah sadiqoh. Pada awal kenabian, Nabi menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang nyata. Mimpi-mimpi ini seperti kilasan wahyu yang kemudian terjadi di dunia nyata. Langsung dimasukkan ke dalam hati Nabi. Wahyu turun langsung ke dalam hati Nabi tanpa suara atau perantara lain. Nabi menerima wahyu dengan penuh keyakinan. Contoh dalam Quran Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Suara lonceng, seperti dentingan lonceng. Wahyu datang seperti bunyi lonceng yang sangat kuat dan membuat Nabi merasa berat. Cara ini adalah yang paling berat bagi Nabi, sampai beliau berkeringat meskipun dalam cuaca dingin. Contoh beberapa ayat hukum dalam Al-Quran. Malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia. Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia dan berbicara langsung dengan Nabi. Bentuk manusia ini sering menyerupai seorang sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Contoh saat Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia untuk mengajarkan Islam kepada para sahabat. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya kepada Nabi sebanyak 2 kali. Wujud aslinya dikatakan memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk langit. Contoh, pertama kali di Gua Hiro saat wahyu pertama turun. Kedua kali dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara Jibril. Hanya terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Allah langsung mewahyukan perintah sholat 5 waktu. Nabi berbicara langsung dengan Allah seperti yang dialami oleh Nabi Musa di Bukit Tur. Penyusunan Al-Quran. Al-Quran tidak langsung berbentuk kitab seperti sekarang, tetapi diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Setelah beliau wafat, Al-Quran dikumpulkan, disusun dan distandarisasi dalam bentuk mushaf. Penyusunan ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad, wahyu ditulis dan dihafal. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran diseragamkan untuk seluruh umat Islam. Mushaf adalah kumpulan tulisan Al-Quran yang telah disusun dalam bentuk kitab atau lembaran-lembaran yang dijilid. Kata mushaf berasal dari bahasa Arab yang berarti kumpulan lembaran tertulis. Penyusunan Al-Quran di masa Nabi Muhammad. Setiap kali wahyu turun, Nabi menghafal dan menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat juga menghafal dan menulis wahyu di berbagai media, seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang unta, batu tipis, dan lainnya. Setiap tahun, Malaikat Jibril mengecek hafalan Nabi. Pada tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi, Jibril mengulang hafalan Al-Quran 2 kali. Ciri khas Al-Quran di masa Nabi tidak dihimpun dalam satu kitab, tetapi tersimpan dalam hafalan dan catatan sahabat. Setiap ayat yang turun, Nabi menentukan urutannya dalam surah. Pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 11 hingga 13 Hijriah atau tahun 632 hingga 634 Masehi, banyak penghafal Al-Quran wafat dalam perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Al-Quran dikhawatirkan akan hilang jika tidak segera dikumpulkan dalam satu mushaf.
Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Abu Bakar untuk memimpin tim pengumpulan dengan catatan mengumpulkan wahyu dari hafalan sahabat dan catatan tertulis, dan juga hanya menerima ayat jika ada 2 saksi yang memastikan keasliannya. Dengan ini, mushaf pertama atau disebut dengan mushaf Hafsah atau mushaf Abu Bakar berhasil disusun. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini disimpan oleh Umar bin Khattab, lalu diwariskan kepada Hafsah binti Umar atau istri Nabi. Standarisasi Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada tahun 25 hingga 30 Hijriah atau di tahun 646 hingga 650 Masehi, Islam menyebar luas ke Persia, Romawi, Mesir, Afrika, dan banyak orang membaca Al-Quran dengan dialek berbeda. Huzaifah bin Yaman memperingatkan bahwa perbedaan bacaan bisa menyebabkan perpecahan. Dengan ini, maka Al-Quran harus diseragamkan. Lalu kemudian, Zaid bin Sabit kembali memimpin tim penyusunan untuk melakukan penyusunan Al-Quran dengan menggunakan mushaf Hafsah sebagai referensi utama. Bacaan diseragamkan dengan dialek Quraisy, yaitu bahasa asli Nabi Muhammad. Beberapa salinan mushaf dibuat dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Maka dari itu, mushaf Al-Quran yang sekarang atau disebut juga dengan mushaf Utsmani menjadi standar resmi yang digunakan hingga sekarang. Mushaf lain yang berbeda dibakar untuk menghindari perpecahan. Perkembangan Al-Quran setelah masa Utsman bin Affan. Dikarenakan mushaf Utsmani tidak memiliki tanda baca atau harkat, maka seorang cendekiawan ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, Abu al-Aswad al-Du'ali, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, menambahkan titik untuk membedakan huruf. Di masa Utsman bin Affan, Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf Utsmani, tetapi belum ada tanda baca atau yang disebut dengan harokat dan titik huruf. Akibatnya, orang-orang yang bukan berasal dari Arab kesulitan membedakan huruf dan makna ayat. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur tata bahasa Arab, termasuk kedudukan kata dalam kalimat, perubahan harkat akhir kata, dan aturan gramatikal. Tujuan utama ilmu nahwu adalah untuk memahami makna bahasa Arab dengan benar, untuk menghindari kesalahan dalam membaca dan menulis bahasa Arab, terutama Al-Quran dan hadis, untuk membantu dalam memahami teks-teks klasik Islam. Hasilnya, pembacaan Al-Quran menjadi lebih mudah dan jelas untuk dipahami. Kemudian, pada abad ke-8 Masehi, sistem ini disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farihidi dengan harokat seperti yang kita kenal sekarang, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Dan hingga saat ini, Al-Quran tetap terjaga dalam bentuk aslinya, tanpa perubahan sedikit pun. Itulah sebagian kecil dari sejarah pada abad ke-7 Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.